dulu disebutkan bahwa seseorang bergabung dengan kelompok radikal dan terorisme itu berlandaskan ekonomi. Sering sekali kita baca. Jadi pengaruh atau faktor atau variabel ekonomi sekarang sudah berubah, Ibu Bapak. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Memang betul seperti yang kita sampaikan bahwa keterlibatan anak muda dan perempuan ini menjadi kajian dan fenomena baru dalam kajian radikalisme dan terorisme. Tapi sebelum itu, sebelum ke topik, izinkan juga saya menampilkan beberapa poin penting. Misalnya, sering sekali muncul pertanyaan, apakah radikalisme atau terorisme itu hanya menjadikan Islam sebagai tanda kutip sebagai tertuduh. Jadi kalau kita lihat misalnya pelaku terorisme itu dia bisa berangkat dari agama tertentu, jadi bukan hanya muslim. Kemudian radikalisme juga demikian. Jadi kalau kita lihat pelaku terorisme itu bukan hanya muslim. Jadi ada pertanyaan, apakah wilayah terorisme itu hanya untuk Islam, untuk membumi hanguskan Islam? Barangkali itu pertanyaan dasar yang mesti kita clearkan, bahwa bicara tentang radikalisme dan terorisme itu dimiliki oleh semua agama, dan tugas kita lah bagaimana mereduksi itu, kemudian mewaspadai itu, dan kalau bisa membasmi itu. Nah, jadi foto-foto ini mengibaratkan misalnya beberapa pelaku terorisme itu, misalnya yang ini misalnya di New Zealand kalau saya nggak silap, dia juga pelaku teroris di dalam masjid. Kemudian ini juga di Myanmar, jadi salah satu biksu di Myanmar. Kemudian yang lain barangkali sudah sangat familiar seperti Osama bin Laden segala macam. Nah, ini menandakan bahwa bicara narasi tentang radikalisme dan terorisme itu bukan hanya milik Islam, tapi agama lain juga menjadi persoalan dalam konteks pencegahan dan perilaku terorisme dan radikalisme. Nah, itu secara internasional. Barangkali secara nasional ini beberapa fakta bahwa secara nasional pelatihan terbesar terorisme itu tidak jauh-jauh dari kampung kita. Ini lokasinya adalah lokasi Jalin Janto, Aceh Besar. Nah, ini pelakunya ada bukan hanya dari aksi-aksi pelatihan terorisme itu bukan hanya orang Aceh, tapi juga dari multi transnasional. Jadi ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, Ambon segala macam. Jadi mereka berkumpul tahun 2010. Nama-nama misalnya Abu Bakar Bashir, kemudian Dul Matin, kemudian ada yang lain yang sangat familiar dengan Ibu Bapak, itu adalah pernah mengkonsep tentang pelatihan terorisme tahun 2010 ini di Aceh. Kemudian Abu Bakar Bashir misalnya, dia terjerat beberapa tahun karena ada terbukti transferan uang terhadap kelompok terorisme di Jalin ini. Jadi ini adalah kita di Aceh sudah memiliki pengalaman pahit, boleh kita sebut bahwa 2010 menjadi area atau arena tempat pelatihan terorisme. Masih ingat Ibu Bapak aksi terorisme di Sarinah, di Simpang Sarinah, dan ini pelakunya adalah ditembak mati di lokasi, dan ini adalah alumni Aceh, alumni pelatihan Jalin Janto, tapi dia non Aceh, bukan orang Aceh, tapi dia sempat latihan. Jadi jangan heran Ibu Bapak kalau ada aksi-aksi terorisme di Indonesia ini, maka Aceh menjadi sebutan di dalamnya. Nah, apa sebutannya? Walaupun dia bukan pelaku orang Aceh, tapi dia sempat latihan di Aceh. Nah, ini menjadi catatan kelam barangkali bahwa terorisme itu adalah fakta, dan ini adalah beberapa hal penting. Nah, namun ada hal yang lebih penting lagi, bahwa kita harus, sepertinya radikalisme itu kalau disebut mengenai radikalisme, seolah-olah radikalisme itu jahat sekali atau intinya selalu negatif. Barangkali terma radikalisme kita harus bawa dia ke alam yang sebenarnya secara keilmuan. Nah, ini menjadi penting karena radikalisme sebenarnya dapat kita bagi dua. Radikalisme statis atau radikalisme positif itu masih dalam konteks bagaimana buah pikir kita, yang buah pikir dalam bentuk gagasan, dalam bentuk konsep untuk kebaikan dan
dan itu dibungkus dengan non-violent, bukan berbasis kekerasan. Jadi radikalisme inilah yang kita perlu kita bawa kembali pada rumah yang sebenarnya. Karena belakangan radikalisme yang sering muncul adalah radikalisme negatif atau disebut juga radikalisme destruktif. Nah, inilah yang mesti kita lawan, inilah yang mesti kita hindari. Karena bagaimanapun radikalisme destruktif ini adalah itu radikalisme yang merusak, menggunakan kekerasan untuk mencapai cita-citanya. Ini barangkali poin penting kita mengajak terutama generasi-generasi muda, barangkali di bawah usia-usia kami ini, untuk menghindari radikalisme atau paham radikalisme atau aliran radikalisme yang mengarah kepada radikalisme destruktif. Apa misalnya ciri-ciri dari radikalisme destruktif? Ini bisa jadi misalnya sikap intoleransi. Jadi intoleransi itu sudah menjadi salah satu tangga dari sikap kita terhadap radikalisme negatif. Kemudian bisa jadi anti NKRI, anti Pancasila, dan juga penyebaran paham-paham takfiri. Kalau kita bicara radikalisme, kita pastikan dulu apakah dia radikalisme yang bersifat gagasan atau radikalisme yang bersifat kebencian. Nah, ini menjadi poin penting. Nah, kemudian bagaimana perjalanan atau diskursus radikalisme di Aceh? Karena pengalaman kita, radikalisme di Aceh itu sesuatu barang yang baru muncul. Artinya barang radikalisme dan terorisme itu sudah lama menjadi bahan diskursus atau bahan diskursus keilmuan. Tapi secara empiris itu sesuatu yang sangat, barangkali bisa kita sebut masyarakat kita sangat alergi terhadap terorisme dan radikalisme. Bagaimana ruang diskursusnya tentang radikalisme tentang radikalisme di Aceh itu, misalnya fase DTI kita belum mengenal ya. Artinya masyarakat Aceh waktu itu tahun 1963 misalnya sekitar itu radikalisme sesuatu yang tidak diperbincangkan. Artinya hanya kita di UIN barangkali atau di Unsia barangkali ada materi tentang radikalisme. Tapi masyarakat yang lain sangat tidak menjadi bahan sesuatu yang mesti dipelajari, dan juga tidak muncul ke polemik bahwa kelompok ini radikal, kelompok itu teroris, itu enggak muncul juga. Nah, kemudian masuk juga pada fase GAM 76 2005 juga tidak begitu muncul radikal, dan ruang diskusinya sedikit sekali. Kemudian walaupun ada upaya untuk menjadikan GAM misalnya kelompok teroris, tapi itu sangat kecil sekali diskusinya. Kemudian kita disibukkan juga pada tahun 2005, 2000 sampai 2007 kita disibuk dengan rekonstruksi, rehabilitasi pasca tsunami. Di samping itu juga kita sibuk dengan penguatan terhadap perdamaian. Jadi energi masyarakat kita, energi elit, energi tokoh, energi cendekiawan, energi ulama itu fokus pada pasca tsunami dan penguatan perdamaian. Nah, rupanya Ibu Bapak, di saat kita sibuk, ya kan? Di saat kita sibuk, di saat yang lain sibuk, di saat akademisi sibuk, di saat ulama sibuk, rupanya Ibu Bapak itu tahun 2008 sampai dengan 2016 itu kelompok-kelompok radikal kelompok-kelompok radikal dari luar itu eksis di Aceh Ibu Bapak. Artinya di saat masyarakat kita sibuk dengan hal-hal yang positif, rupanya ada kelompok lain yang menjadikan radikalisme dan terorisme itu ruang masuk mereka. Tapi kita bersyukur kemudian sejak tahun 2017 kesadaran kampus, kesadaran elit, kesadaran ulama kita bahwa itulah muncul fase di mana radikalisme, terorisme dan komunisme menjadi ruang, diketengahkan pada ruang publik, kemudian menjadi ruang permusuhan. Nah, ini barangkali kemudian misalnya 2017 itu mulai bagaimana rektor seluruh Aceh berkumpul untuk melawan radikalisme, terorisme, dan komunisme. Begitu juga ulama-ulama kita. Jadi concern kemudian pada sampai hari ini. Jadi ketika misalnya kita ke lapangan, melakukan riset, kemudian berhubungan dengan akademisi, jadi radikalisme menjadi ruang pengetahuan baru. Terorisme menjadi ruang pengetahuan baru untuk diproduksi. Dan hari ini sudah muncul tesis mengenai terorisme dan radikalisme. Kemudian ada disertasi. Di UIN baru-baru ini ada satu yang juga
melihat terorisme dalam hukum Islam dan hukum formal positif. Nah, ini menjadi pengayaan baru bahwa terorisme atau radikalisme di Aceh yang semula durasi perhatiannya rendah karena kita sibuk dengan hal yang lain, baik tentu hal-hal yang positif, tapi juga di saat hal positif kita sibuk, orang lain juga masuk memasukkan ide-ide dan aksinya. Nah, ini menjadi ruang kajian kita berikutnya. Ini hasil kajian 2010. Ya, 2019 BNPT rajin sekali melakukan kajian, tapi ada kajian yang sifatnya tidak dipublish karena memang setelah publish merusak tatanan sosial. Misalnya belajar dari Kemenang, misalnya bagaimana merilis indeks umat beragama, ya, indeks kerukunan umat beragama yang disebutkan 2019 itu Aceh itu nomor 34 dari 34 provinsi. Sibuk kita semua mengkomplain itu padahal orang melakukan riset, tapi artinya kita belajar daripada itu. Akhirnya ada beberapa riset yang memang kita lakukan setiap tahunnya tapi tidak kita publish, tapi hanya untuk kebijakan. Ini hasil survei BNPT 2020 itu menyebutkan Ibu Bapak bahwa 85% milenial rentan terpapar radikalisme. Dan ini adalah kajian yang sangat luar biasa dilakukan di seluruh provinsi di Aceh. Kemudian kalau mau Bapak melihat fakta lagi boleh. Ini faktanya juga. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak, ini tahun 2015, kemudian dia pulang ya. 2015 Direktur BP Batam, Badan Pengelolaan Batam. Kalau kita di Aceh ini BPKS-nya Sabang misalnya. Jadi sama posisinya. Gajinya itu Bapak 70 juta. Nah, dia itu beserta istri dan anaknya. Anaknya ini Bapak di semester 6. Semester 6 kedokteran UI Bapak. Kemudian istrinya, anaknya dengan sukarela pergi ke Suriah Bapak dan bergabung dengan ISIS. Kemudian mereka baru sadar 2017 kalau saya nggak salah dia pulang, dideportasi, kemudian menjalani hukuman dan sekarang dalam proses menjalani hukuman. Rupanya Ibu Bapak Direktur ini ya, Pak Direktur ini beliau tidak begitu serius sekali dalam hal beragama juga. Tapi anak dan istrinya serius kemudian hijrah dan belajar agama. Nah, rupanya setelah kita telusuri dan kita baca dari hasil testimoninya, anak dan istrinya ini mempengaruhi orang tuanya untuk bergabung dengan ISIS. Bapak Ibu bisa bayangkan beliau meninggalkan jabatannya, lari dan bergabung dengan ISIS. Artinya karena nawaitu yang lain tentu. Tapi artinya ini adalah secara hukum sangat melanggar dan hari ini sudah menjalani hukuman. Kemudian kita lanjut misalnya 2018. Ini yang terjadi di Surabaya Ibu Bapak. Masih hangat sekali ini 2018. Kejadian aksi terorisme di Surabaya dan itu dipimpin oleh satu keluarga. Bukan keluarga miskin. Jadi ini ada kemajuan secara keilmuan juga. Dulu disebutkan bahwa seseorang bergabung dengan kelompok radikal dan terorisme itu berlandaskan ekonomi. Sering sekali kita baca. Jadi pengaruh atau faktor atau variabel ekonomi sekarang sudah berubah Ibu Bapak. Sudah sangat berubah. Jadi kemajuan pengetahuan tentang radikal dan aksi terorisme itu sangat berubah. Nah, Ibu Bapak, ini keluarga yang sangat mapan secara ekonomi, ya, punya mobil, punya rumah besar. Tapi karena memang salah kitab atau salah guru, kemudian bergabung dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah, kemudian melakukan aksi bunuh diri. Kemudian Ibu Bapak, ini tetangga kita di Sibolga. Yang menarik Ibu Bapak, Abu Hamzah ini ditangkap di pasar. Ketika dia keluar dari rumah, sudah diintai, ditangkap di pasar. Kemudian Ibu Bapak yang menarik, Densus merayu Abu Hamzah untuk mengajak istri dan anaknya di rumah untuk menyerah. Karena Abu Hamzah telah memberitahu kepada pihak keamanan bahwa di rumah saya ada bom untuk aksi berikutnya, untuk aksi. Nah, ada anak dan ada istrinya di rumah. Lalu aparat menjadikan Abu Hamzah ini sebagai pihak untuk merayu istri dan anaknya dengan mic yang besar. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Yang terjadi adalah mereka, anak dan istrinya, tidak merespon rayuan Abu Hamzah sebagai suaminya, tapi dia melakukan aksi bunuh diri.
mengerikan memang. Nah, tapi itulah faktanya. Nah, kemudian Ibu Bapak tanggal 13 Maret 2021 masih ingat Ibu Bapak, perempuan muda masih semester sekian ya, kemudian menyerang Mabes Polri dengan soft gun. Dengan soft gun Bapak. Jadi itu mengerikan juga. Dan akhirnya adalah yang ingin kita sebutkan bahwa tren aksi terorisme ini levelnya sudah tinggi ya. Tren aksi terorisme bukan paham yang disebutkan riset tadi itu radikalisme ya yang 80%. Tapi ini tren aksi terorisme yang dilakukan oleh anak muda terutama dan perempuan atau non-CZ itu meningkat. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa fakta yang dapat kita searching sekarang ini. Bisa kita lihat dengan mudah. Artinya ini menjadi bahan renungan bagi kita atau bahan pengetahuan untuk mahasiswa mungkin mau jadikan ini sebagai topik skripsi, tesis, disertasi masih terbuka lebar ya dengan anomalinya tentunya, dengan masalah-masalah yang bisa kita kaji berikutnya dengan berbasis pada pengetahuan.